Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah ada di modul 3. Di sini kita akan belajar mengenai tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi, apa itu ERD? Bisa kita lihat di buku modul kita bahwa ERD adalah sebuah tools yang digunakan dalam perancangan basis data untuk menggambarkan struktur data, hubungan antar entitas, dan bagaimana data tersebut berinteraksi satu sama lain dalam sistem. Oke, jadi langsung saja kita ke praktek. Yang penting di sini kita harus mengenali apa saja komponen yang ada dalam ERD. Ya, jadi di sini ada 4 komponen yang penting dalam ERD. Jadi yang pertama itu ada entity atau entitas. Jadi entitas seperti dalam DFD atau konteks diagram yang lalu sama saja bahwa entitas adalah sebuah objek atau konsep dalam dunia nyata yang memiliki atribut dan dapat direpresentasikan dalam basis data. Jadi entity ini dapat berupa manusia, benda, tempat atau kondisi tentang data yang diperlukan. Contohnya adalah pegawai, produk, pelanggan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada atribut. Jadi atribut ini adalah karakteristik atau properti yang menggambarkan entitas. Jadi setiap entitas itu pasti memiliki setidaknya satu atribut. Ya, jadi contohnya tadi ada pegawai, ada atributnya. Entitas pegawai memiliki atribut nama, gender, alamat, gaji, dan sebagainya. Kemudian ada juga relationship atau hubungan. Jadi relationship ini menggambarkan bagaimana satu entitas dengan entitas lain saling berinteraksi dalam basis data. Ya. Kemudian yang terakhir ada key atau atribut kunci atau biasanya disebut dengan primary key. Jadi primary key adalah sekumpulan atribut untuk mengidentifikasi secara unik dalam sebuah entitas. Jadi sebuah entitas itu setidaknya memiliki satu primary key. Ya, kemudian ada notasi pada ERD. Jadi notasi dalam ERD ini setidaknya ada dua model yang sering dipakai. Yang pertama ada chain model, yang kedua ada Closed model. Jadi yang chain model itu seperti ini, ada bentuk persegi, panjang, kemudian oval, dan juga belah ketupat. Persegi panjang ini menggambarkan entity atau entitas, kemudian oval ini menggambarkan atribut, dan belah ketupat menggambarkan relationship. Kemudian ini yang crossfoot model. Ya, oh ya. Selain itu, kita juga perlu belajar tentang kardinalitas. Jadi selain ada entity, atribut, dalam relationship nanti juga ada kardinalitas. Kalau teman-teman coba cari referensi yang telah saya cantumkan di dalam modul ini, mungkin teman-teman akan mendapatkan banyak sekali penulisan atau notasi dan berbeda satu sama lain. Contohnya di sini. Jadi ini ada penulisan kardinalitas. Ya, oh ya. Kardinalitas juga mungkin teman-teman satu referensi dengan referensi lain memiliki perbedaan satu sama lain. Kalau di sini ada GMF denotation. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kardinalitas. Sementara di referensi yang lain, mungkin yang ada di sini, hanya ada 3 kardinalitas, yaitu one to one, one to many, many to many. Kalau di sini ada 6, ada 5, ada one, zero, or one, kemudian one or more, dan seterusnya. Kalau di sini cuma ada 3. Kemudian mungkin teman-teman juga akan menemukan selain perbedaan kardinalitas dan juga lambangnya. Ya, jadi mungkin teman-teman juga akan menemukan perbedaan penulisan lambang dalam kardinalitas dunia seperti ini. Ya, tadi kan ada one to one to many, dan juga many to many. Jadi kardinalitas yang kita gunakan pada modul ini adalah yang 3 jenis tadi, yang one to many, dan many to many.
Apa itu one to one to many, dan many to many? Jadi kardinalitas one to one itu menggambarkan setiap satu anggota entitas dapat berrelasi dengan anggota entitas lain. Jadi satu dengan satu. Kemudian one to many itu setiap satu anggota entitas dapat berrelasi dengan beberapa anggota entitas lain. Dan yang terakhir many to many itu beberapa anggota entitas dapat berrelasi dengan beberapa anggota entitas lain. Ya, kemudian untuk penulisannya mungkin teman-teman akan menggunakan penulisan yang seperti ini. Ini yang one to many, jadi one to many, one to many. Ada yang penulisannya seperti ini. Kemudian, ya, teman-teman mungkin juga bisa menggunakan tulisan seperti ini. Ini one to one, menggunakan anak panah seperti ini. Ya, itu terserah dari teman-teman, karena teman-teman bisa menggunakan sumber dari mana saja, itu dapat dibenarkan. Yang penting teman-teman dapat menyatukan sumber yang teman-teman pakai. Tapi kalau di modul ini, ya kita akan coba buat seperti yang tertera di modul ini, ya yang seperti ini. Jadi kita gunakan untuk penulisan kardinalitasnya itu yang menggunakan huruf dan angka seperti ini. Dan juga kita gunakan model kardinalitas yang tiga saja, yang one to many, dan juga many to many. Karena untuk implementasinya itu biasa sering menggunakan yang tiga model kardinalitas tersebut. Oke, langsung saja kita akan praktik. Untuk praktiknya, kita bisa langsung saja buka Draw IO-nya. Ya, share screen. Ya, jadi teman-teman langsung saja buka Draw IO. Kita klik Create New Diagram. Kemudian kita pilih yang blank diagram. Ya, sampai seperti ini. Kemudian kita pilih yang entity relation. Entity relation. Ya, jadi untuk DAO-IO di sini sudah ada yang crossfoot model yang seperti ini maupun yang chain model yang seperti ini bentuknya. Kita akan coba buat seperti yang di modul ini, yang chain model. Ya, kita mulai dari awal. Kita akan buat entitasnya. Untuk entitasnya ya seperti ini, ada tulisan bantunya juga. Jadi teman-teman tidak perlu menghafalkan karena sudah ada tulisan juga kalau entitas itu seperti ini. Kemudian untuk atribut itu yang bentuk oval, dan juga relation itu yang bentuknya sebelah ketupat seperti ini. Oke, kita akan buat entitas. Yang pertama kita akan buat entitas karyawan. Ya, kita akan buat 3 entitas. Karyawan, apartemen, dan yang terakhir ada proyek. Oke. Kemudian kita akan buat masing-masing atribut dari entitas di sini. Ya. Untuk karyawan, kita buat atribut nama, kemudian posisi, alamat, dan gender. Dapat kita perhatikan di sini bahwa atribut bahwa entitas karyawan memiliki 4 atribut, tapi di sini ada atribut alamat yang bisa kita pecah lagi ke atribut-atribut lain, turunan lain. Kita bisa buatkan kota, dan juga kode posisi.
Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk setiap eh, entitas itu memiliki primary key atau atribut kunci. Jadi atau key atribut itu sama saja. Kalau di sini ya penulisannya itu perbedaannya dengan atribut biasa itu ada garis underline-nya, ada garis bawahnya. Oke, kita bisa tuliskan ID saja untuk atribut kuncinya di karyawan. Baik, kita sudah buatkan atribut di entitas karyawan, kemudian kita buatkan atribut di entitas untuk departemen. Ya, untuk departemen sendiri bisa kita buatkan atributnya menjadi nama departemen, karena setiap departemen itu pasti memiliki nama. Kemudian dalam departemen itu sendiri pasti ada posisi atau jabatan. Kita tulis posisi saja. Posisi. Dan yang terakhir ada key atribut atau primary key. Kita tuliskan ID departemen saja. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Kita juga akan buatkan atribut di bagian proyek. Jadi untuk proyek sendiri kita akan buatkan 4 atribut. Atribut yang pertama itu ada nama proyek. Kemudian ada tanggal mulai, jadi proyeknya tanggal mulai proyek seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tanggal tenggat. Ya, jangan lupa kita buatkan primary key-nya atau key atributnya. Kita buat ID Pro aja atau ID proyek. Ya, saya sudah rapikan. Oke. Ya, baik, kita lihat semua di sini sudah memiliki semua identitas di sini sudah memiliki atribut. Kemudian kita bisa gabungkan atau kita buat relasinya. Untuk itu kita bisa pakai yang ini, untitled relation. Oke, kita buatkan di atribut karyawan. Kita pasangkan atributnya semuanya. Bisa juga langsung di copy seperti ini. Oke, kita juga gabung nggak? Kita juga beri hubungan di sini. Ya, baik, sepertinya kita sudah membuat semua entitas dan juga atributnya dan kita sudah hubungkan. Kemudian berikutnya kita akan buat relationship atau hubungan antar atribut. Jadi untuk menggambarkan hubungan antar entitas, kita memerlukan relationship. Jadi tidak boleh kita langsung menghubungkan eh, entitas dengan dia lain seperti ini. Jadi harus melalui relationship.
Baik, kita akan buat setidaknya tiga relationship. Ya, kalau untuk relationship yang pertama, kita bisa berikan nama bekerja di. Kemudian yang kedua, kita bisa tulis mengelola. Dan yang di sini bisa on progress atau mengerjakan. Ini kita bisa mengontrol. Oke. Apa persiapan? Ya, setelah seperti ini, kita bisa hubungkan entitas satu dengan entitas lain. Dalam hubungan entitas, antara entitas, itu uh, juga melalui relationship, itu ada yang namanya kardinalitas. Jadi dalam kardinalitas sendiri tadi, ya ini untuk bagian yang kardinalitasnya ada zero to one atau zero to many. Kita akan gunakan yang tiga tadi saja karena yang sering digunakan atau diimplementasikan itu yang tiga tadi. Ya, di sini kita akan buat saja. Untuk yang di sini untuk karyawan zero to one. Oh, untuk yang karyawan di sini zero to many. Kemudian yang di sini itu ya. Jadi kita ambil contoh seperti ini saja untuk menjelaskan kardinalitasnya. Ya, jadi apa hubungan antara karyawan dengan departemen? Jadi hubungannya adalah bekerja di. Ya, kardinalitasnya adalah many many to one. Jadi untuk banyak karyawan itu dapat bekerja di satu departemen. Jadi untuk satu departemen itu dapat eh, di dapat mempekerjakan banyak karyawan. Jadi seperti itu. Jadi banyak karyawan dapat bekerja di satu departemen. Ya, kemudian kita buat hubungan yang lain. Kita lanjutkan seperti yang di modul saja. Ya, seperti ini. Kita sesuaikannya di modul dulu saja. Yang ini setelah itu bisa kita sesuaikan letaknya. Ini masih belum nyambung. Sudah belum nyambung.
Ya, ini juga belum. Baik, kita akan coba cek di modul apakah sudah sesuai seperti ini. Ya, untuk hubungan dan juga kardinalitasnya tidak sesuai. Ya, setelah itu kita akan tambahkan atribut di dalam relationship. Jadi ada beberapa relationship itu bisa mengandung sebuah atribut. Jadi kita mulai di tanggal ke sini untuk relationship mengelola. Kita bisa tambahkan tanggal mulai kerja. Dan juga di on progress ini dapat kita tuliskan durasi. Sebelum kita berhubung. Ya, setelah kita gambarkan semuanya, mungkin bisa kita rapikan agar lebih bagus, agar lebih rapi seperti ini dan mudah dibaca. Jadi usahakan kalau kalian buat IAD atau diagram-diagram lain disesuaikan agar mudah dibaca dan dipahami. Ya, setelah kita buat semuanya, bisa kita coba cek apakah secara logika IAD yang kita buat sudah benar. Baik, untuk yang pertama kita akan cek di karyawan. Jadi karyawan itu memiliki atribut. Yang pertama itu ada atribut nama, posisi, ID, alamat, dan atribut turunnya ada kota, kode pos, dan juga vendor. Kemudian di departemen ini ada ID departemen, nama departemen, dan posisi, dan di proyek ada di tanggal tenggat, mulai tanggal mulai, kemudian nama proyek dan ID proyek. Selanjutnya kita karena sudah sesuai yang telah kita inginkan, kemudian kita akan cek hubungannya dan juga kardinalitasnya. Kita akan cek yang pertama untuk hubungan karyawan dengan departemen. Ya, tapi sebelum itu ternyata di sini kita temukan ada dua atribut yang sama. Padahal kalau kita akan buat database-nya, ini tidak akan bisa karena ada dua atribut yang sama. Jadi tidak diperbolehkan jika di dalam entitas satu dengan entitas lain itu ada dua atribut yang sama, namanya juga sama. Jadi bisa kita lihat dulu, bisa kita periksa dulu kalau posisi ini lebih condong ke arah mana, karyawan atau departemen. Ya, dan ternyata bisa kita condongkan ke arah departemen. Karena di departemen itu pasti ada posisi dan nanti kita bisa buat hubungan di sini, di relationship saja. Oke, berikutnya kita cek lagi apakah ada yang sama untuk atributnya. Jadi kalau ada yang sama kita hapus dan kita pilih salah satu itu masuk dalam entitas mana yang lebih dimungkinkan. Oke, karena tidak ada yang sama dan juga sudah masuk secara logika, kemudian kita akan cek hubungan relationship-nya. Kita mulai dari karyawan dengan departemen dulu. Untuk karyawan bekerja di departemen. Untuk hubungannya, untuk banyak karyawan dapat bekerja di satu departemen. Itu sudah benar. Karena tidak ada, karena di perusahaan ini kita asumsikan tidak ada satu karyawan yang dapat merangkap dua departemen. Jadi satu karyawan itu hanya dapat bekerja di satu departemen dengan satu posisi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan cek lagi. Oh ini. Ini harusnya di departemen. Ya, kita akan cek lagi setelah bekerja, kita juga bisa cek mengelola. Jadi hmm, untuk yang mengelola ini kita sesuaikan dulu apakah sudah sesuai. Ya, sudah. Kita akan cek untuk hubungan atau relationship untuk karyawan dan departemen dengan relationship mengelola.
Jadi untuk karyawan sendiri, satu karyawan dapat mengelola banyak departemen. Kita juga jadi di sini mungkin ada sebuah ketidaksesuaian dengan logika karena sudah kita ketahui sendiri bahwa satu karyawan itu bekerja untuk satu departemen. Jadi untuk banyak karyawan itu dapat bekerja di satu departemen, tapi untuk satu karyawan kalau kita tambahkan hubungan N atau many, jadi satu karyawan dapat mengelola banyak departemen dan juga banyak posisi. Jadi ini ada sebuah ketidaksesuaian karena dapat kita lihat sendiri bahwa banyak karyawan itu dapat bekerja di satu departemen, tapi di perusahaan ini satu karyawan itu hanya dapat mengelola satu departemen atau satu posisi. Jadi untuk yang di sini kita bisa ganti hubungannya, kita bisa hapus dengan buat yang baru ya seperti ini, atau tadi tinggal kita ganti huruf N-nya menjadi huruf atau menjadi angka 1. Ya, kita akan coba lagi. Banyak karyawan dapat bekerja di satu departemen, kemudian satu karyawan itu mengolah satu departemen dan juga satu posisi. Baik, untuk tipe di relationship-nya ini akan mulai kerja. Ya, bisa kita ya karena ya bisa kita abaikan karena sudah sesuai. Kemudian yang kedua, kita akan cek hubungan antara karyawan dan juga proyek. Itu dihubungkan dengan relationship on progress atau mengerjakan seperti itu aja. Ya, ini teman-teman bisa namai terserah sesuai dengan kebutuhan teman-teman untuk relationship-nya. Oke, kita akan coba cek. Jadi untuk banyak karyawan itu dapat on progress atau mengerjakan banyak proyek. Kalau ini tergantung dari perusahaannya. Tapi kalau perusahaan kita, perusahaan yang kita bahas sekarang itu mengizinkan banyak karyawan itu mengelola banyak proyek. Jadi secara logika hubungan antara karyawan dengan proyek many to many itu sudah benar. Ya, baik. Kemudian berikutnya kita akan coba lihat antara hubungan departemen dan juga proyek. Ya, jadi kita lihat hubungannya untuk mengontrol. Jadi pembacaannya adalah untuk satu departemen itu dapat mengontrol banyak proyek. Banyak proyek dapat dikontrol sebuah departemen. Ya, kita coba ulangi lagi bacanya. Satu departemen dapat mengontrol banyak proyek dan juga banyak proyek dapat dikontrol oleh satu departemen. Jadi ini hubungannya sudah benar ya. Jadi satu departemen itu karena dalam satu karyawan itu boleh mengerjakan banyak proyek. Jadi sebuah departemen itu dapat mengerjakan atau dapat mengontrol banyak proyek. Oke, ini secara logika sudah benar dan sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan kita atau perusahaan yang jadi studi kasus kita. Kemudian kita cek apakah ada perbedaan dengan yang ada di modul. Ya, jadi yang ada di modul tadi sudah kita benarkan untuk yang di sini. Ya, oh ini ada hubungan kardinalitas. Jika teman-teman perhatikan di sini ada kalau many to many itu menggunakan N, M. Tapi kalau di sini kita gunakan N, ini sama saja. Ini tergantung referensi yang teman-teman pakai nanti. Oke, setelah semua kita buat, kemudian kita save. Kita save dulu. Ya, pilih direktori teman-teman. Kita tulis ERD modul 3. 1. Kita simpan dengan file XML. Ya, teman-teman juga bisa simpan dengan file PNG atau JPEG. Ya, bisa teman-teman sesuaikan. Ya, kita lihat direktorinya. Ya, kita simpan. Oke. Ya, sekian untuk modul 3 mengenai ERD.
teman-teman bisa coba membuat IRD yang lain seperti ini untuk nomor 2, nomor 3, ataupun kalau teman-teman mau bisa coba dengan membuat IRD yang model crossfoot model. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.